tirakat kayak begini, kata beliau. Karena saya tanya, Mik, bagi tirakatnya, Mik, saya bilang. Ya, insya Allah saya tanya. Kalau saya sholat malam, saya jatah sholat malam itu per anak. Sekali saya bangun untuk satu anak, 2 rakaat pertama untuk anak pertama. Saya bangun lagi 2 rakaat yang kedua untuk anak saya yang kedua. 2 rakaat yang ketiga saya niatin buat anak saya yang ketiga. Itu anaknya 8, ibu hitung sendiri ya. Masa sih kita punya anak 3, anak 2, anak 1 tak bisa sih kayak begitu ya Allah. Kita juga kan saya tilawah Quran kata beliau. Satu kali hatam saya kata beliau. Sehari saya tilawah itu saya niatkan 1 juz itu per anak kata beliau. 1 juz pertama saya hari itu untuk anak saya. Saya tambah 2 juz untuk anak yang kedua. 3 juz, ibu udah bisa kebayang sehari dia berapa juz? Anaknya 8. Kamu ya bu? Maka wajar anaknya 8-8-nya aja. Ibunya punya tirakat. Masa gitu saya bilang tadi nggak bisa, tadi kita yang anak 4, anak 5. Ya kan? Ya udahlah kalau 1 juz berat, nggak ngetak. Ya Allah, lembar yang ini untuk anak saya ya Allah. Ya Allah, lembar yang ini untuk anak saya ya Allah yang nomor 2. Ya Allah, lembar yang ini untuk anak saya ya Allah yang nomor 3. Sisakan juga buat kita dan suami. Siap? Nanti pelan-pelan naik. Ya Allah, 2 lembar ini untuk cucu saya ya Allah. Bu, yang punya cucu, jangan ngerasa udah terlambat. Semua kebaikan yang kita kerjain hari ini ngalir sampai cucu cicit sana. Baik-baik yang kita hari ini ngalir sampai ke bawah. Ya, maka jangan berat itu tadi. Ya Allah, pagi Ustazah, cucu saya dari 15 Ustazah. Gimana nih Ustazah juga gitu? Enggak apa-apa. 1 halaman untuk cucu yang pertama, 1 halaman untuk cucu yang kedua. Enggak kuat setengah halaman. Tapi niatnya sudah sampai. Niat apa? Niat pengen punya anak siap bu. Syukur-syukur dapat. Yang ini buat suami ya Allah. Yang ini yang buat saya. Hitung lah berapa juz kalau yang mau pakai juz ya. Kalau mau pakai halaman silakan. Mau pakai lembar silakan. Fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah semampunya, sekuat-kuatnya. Sekuat orang itu beda. Tapi tetap yang namanya mastata'tum itu Pak, ada usaha. Ya. Terakhir, saya sampai jam berapa Bu? Ibu diam aja. Ibu sampai kan dengan saya? Saya sampai. Ya, next tadi. Terus balik mama ke bawah benar ke atas tentang saya. Ini aku ya. Berbanyak. Ini hari-hari harus banyak tobat. Kenapa? Kalau kita Ramadan masih berat melakukan ibadah, itu tadi ada dosa-dosa yang menghalangi kita untuk jadi ringan ibadah. Banyakin kalau perlu mulai target sehari ini mulai naik berapa kali istighfar, minggu depan nanti berapa kali lagi istighfar, terus banyakin aja. Sama Quran berat, gimana Ustazah lagi mau baca berat banget gitu, banyakin aja dulu istighfar. Itu sudah cara paling ampuh. Berat banget malam, banyakin istighfar. Apapun kebaikan yang kita kerjain, kalau berat banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Zikir itu ringan, tapi pahalanya besar. Maka banyakin, utama istighfar. Terus saya skip aja ya. Terakhir sebagai penutup saya, wa qala alhamdulillahilladzi azhaba al-ahzan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi halal adghar muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ini ayat pertama Bapak. Ini ayat ucapan pertama penghuni surga. Penghuni surga itu kalimat pertama yang
surga, apa kalimat yang pernah kalian diucap? Oh, mau masuk surga. Mentang-mentang depan pintu assalamualaikum gitu ya. Ya betul. Yang pertama, kalimat pertama ngomong di surga itu adalah yang sering diucapkan oleh pembicara di depan itu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula hamdallah. Kenapa? Karena ciri penghuni surga itu sudah kelihatan di dunia. Apa kelihatan ciri penghuni surga yang dia masih di dunia? Banyak mengucap hamdallah. Dia dapat musibah aja, alhamdulillah, ala kulli hal. Walaupun ada kulli hal bahkan. Rumah kecurian, alhamdulillah ala kulli hal. Kendaraan ditabrak orang, alhamdulillah ala kulli hal. Anak sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Coba, dapat musibah aja masih alhamdulillah. Kita kalau usah musibah kelakuan anak jelek itu dia Allahu Akbar, la ilaha illallah, inna lillahi mati anaknya. Sekarang ada kelakuan anak itu alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah memudahkan anak untuk lebih soleh lagi. Semoga Allah memudahkan. Misalnya lihat anak bangun sholat subuh kasihangan, ditepok, kalau anak laki itu ditepuk bahunya, alhamdulillah ala kulli hal, masih Allah bangunkan dalam keadaan hidup, ya kan? Semoga Allah memudahkannya besok untuk sholat subuh tepat waktu. Alhamdulillah. Kalau disyukuri nanti Allah tahu. Maka tadi apa tadi? Di kalimat penghuni surga. Alhamdulillah ya Allah. Kalau kalimat mudahnya kita ya, sampai juga di tempat ini setelah panjang perjalanan saya kan. Makanya bumi ini, dunia ini kita akan ketika di akhirat kita ditanya berapa lama kamu di dunia. Kata-kata penghuni dunia akan menjawab seperti kayaknya saya cuma setengah hari deh di dunia. Saking pendeknya di dunia ini ya. Masih panjang alam yang kita lalui. Akhirnya sampai juga ya Allah, panjang perjalanan saya mau ke surga. Kalimatnya itu ya kurang lebih. La yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Akhirnya di tempat ini juga, ya, di tempat ini juga la yamasuna fiha nasab. Nasab, ya, nasab itu lelah fisik. Ya Allah, akhirnya tak capek lagi ya Allah, saya harus capek ibadah. Ibadah capek enggak? Capek kok, aku aja. Kita salat malam capek kok ya, betul kan? Capek. Tapi Pak, capek fisik. La yamasuna fiha nasab wa la yamasuna fiha lughub. Itu capek. Capek batin. Ada enggak orang capek batin? Ada. Ada yang capek fisik, ada yang capek psikis namanya. Capek batin, yang capek batinnya. Maka cuma di surga nanti yang gak ada kelelahan. Maksudnya apa Bu? Lelah-lelahlah beribadah di dunia. Memang dunia itu tempat kita lelah. Tapi pastikan lelah kita dalam ketaatan. Siapa? Lelah dalam ketaatan. Orang kafir juga lelah, yang mabok-mabok juga lelah, yang judi lelah, yang pelacur harus bilang lelah, semua lelah. Ya, semua lelah. Tapi lelahnya kita harus dalam. Nah, masuk Ramadan dari sekarang supaya nggak terlalu dalam Ramadan, 4 bulan menuju Ramadan, siapkan segala perlengkapan kita, siapkan tubuh kita, siapkan ruh kita. Insya Allah nanti di Ramadan kita akan panen. Dan panennya banyak. Amin ya Rabbal alamin. Allah masih ada apa? Cukup ya kayaknya ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi ibu pulang nih bawa apa? Banyak. Oke, banyak. Yang mau dikerjain yang mana sampai rumah? Satu. Berarti ini mau ditutup doa Ustazah? Ada yang doa ya? Oh, nanti ada yang mau doa. Kalau ada ini yang tanya. Oh, ada yang tanya. Saya tunggu dulu baru ditanya ya. Cukup dari saya dulu. Saya kirain BTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas banyak sekali ilmu yang kita
Satu atau dua? Baju dan Maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja Umi, saya mau bertanya tentang untuk sholat anak atau suami itu caranya bagaimana, doa dan mau memulainya. Tidak aja Umi, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu sholat malam seperti biasa, ya. Hanya di dalam hati diniatkan bahwa pahalanya itu bukan hanya untuk kita, tapi kita khususkan untuk anak kita. Nah, simpelnya begitu. Jadi niat itu nggak harus dijalankan, dihadiahkan. Jadi karena gini, kan banyak hadiah kepada anak. Hadiah terbaik orang tua kepada anak itu kan pendidikan. Yang kedua, mohon maaf ya Bu ya, kita peduli dengan apa yang dimakan badan anak, betul. Tapi jarang orang tua yang peduli apa yang dimakan ruhnya anak. Kita selalu menyiapkan masakan untuk anak, tapi kita tak pernah memasakan untuk fisik anak, masakan untuk jasadnya anak, tapi tak pernah kita menyiapkan masakan untuk ruhnya anak. Betul. Maka anak itu dikasih makan ruhnya. Caranya gimana? Satu, dengan ibadah kita. Yang kedua, yang tadi bisa menghadiahkan ibadah yang kita kerjakan, pahalanya, kebaikannya untuk anak kita. Gitu ya Bu ya. Jadi contoh tadi saya bilang, ibu sholat tuh, ya bangun 2 rakaat pertama, ya Allah, moga-moga ini terlimpah kebaikan untuk anak saya yang pertama. Sebut namanya. Itu lagi lagi baca Quran, ya Allah, ini juz yang ini saya niatkan untuk hadiah untuk anak saya yang ini ya. Nah, anak itu semakin dia bandel, tanda kutip, kan itu bahasa mudanya ibu-ibu, aslinya nggak ada anak bandel, yang ada anak kurang kasih sayang. Kalau anak itu menurut ibu bandel, harusnya hadiahnya paling banyak. Makin kurang dia, makin banyak hadiah ke dia. Nah gitu ya. Jadi kalau perlu memang, jadi ada nih yang agak-agak nih, kalau sholat subuh kesiangan terus, yang lain mah sudah bagus sholatnya, satu sholatnya sebolong-bolong. Nah itu yang harus ibu banyak kasih hadiah. Ya Allah, ini khusus ya Allah, ini yang 4 rakaat saya niatkan untuk wasilah biar kembali menjadi soleh. Gitu ya. Nah itulah tirakatnya ibu. Bu, jadi gini ya Bu ya, semua ibu terbaik di muka bumi ini pasti punya tirakat, pasti punya kesungguhan, pasti capek. Itulah kenapa yang Allah abadikan dalam manasik haji itu adalah sa'inya hajar, capeknya hajar, lari-lari dari bukit, pulang balik. Kita kan nggak tiap hari lari, ya kan? Artinya apa yang diajarkan kepada kita ibu-ibu itu, perempuan itu, memang harus siap capek buat anak. Kita yang capek, anak yang nikmati, ya memang begitu, betul nggak? Yang lari-lari hajat dari Bukit Sampah ke Marwa, yang dapat air minum siapa? Nah gitu. Jadi kalau besok-besok, ya boleh diganti, namanya manusia itu pasti ada masa. Ibu lagi siap ngasih hadiah salat malam, kasih. Salat malam lagi nggak siap, kasih hadiah tilawah. Tilawah lagi nggak siap, kasih hadiah duha. Terus gitu. Sedekah juga kayak gitu. Syukur-syukur bisa dibagi. Ya. Ya Allah, yang ini buat anak saya ini. Tapi kalau nggak tahan, ya udah ya Allah, buat anak saya semuanya lah. Yang mana aja. Itu juga boleh, gitu ya. Sekuatnya. Ya kalau lagi kuat, yang punya anak 8 kali bangun, kali 2, 16, gitu ya kan. Kalau lagi nggak kuat gimana? Ya udah, bismillah ya Allah, ini 2 rakaat ini, ya kan? 2 rakaat ini untuk saya dan suami, 2 rakaat yang satunya lagi buat saya dan buat anak-anak. Tapi maksudnya apa? Namanya kan manusia, ada naik turun ibadah ya. Tapi sedikit-sedikit kita kasih makan perut anak kita. Jangan cuma perutnya terus yang kita isi, ruhnya juga dikasih. Gitu ya, ya. Allah SWT. Baik, coba tanya kedua. Enggak, tenang aja, saya mau Udin Pak. Silakan. Tadi kan soal kita disuruh
mati dulu. Kalau mudah-mudahan Senin Kamis terus catat wasiat lama. Susah. Dari sekarang nggak apa-apa, disimpan aja dulu. Mungkin ada satu anak yang tahu atau ada anak ada yang tahu, ya kan? Jadi kalau saya ada apa-apa itu wasiat. Cuma begini Bu, semua pesan iman orang tua itu juga bermakna wasiat. Kalau mau memberikan pesan iman kepada anak, biasakan gunakan kata wasiat. Kalau saya biasa begini sama anak-anak, kalau sudah masalah iman saya bilang begini. Nah, perhatikan kalimat ini. Allah berfirman dalam ayatnya, sebutkan ayatnya. Yang kedua, Rasulullah bersabda. Apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Yang ketiga, baru saya katakan, Umi berwasiat. Kalau umur Umi gak panjang, besok lusa kita akan ketemu lagi. Misal, contoh ini ya, sampai mati kamu jangan pernah tinggal salat. Itu namanya wasiat iman. Wasiat itu khusus kita menyampaikan pesan-pesan penting aja tapi Bu. Jangan juga ibu mau ke warung makan, mak berwasiat. Kalau udah gak kompor, nggak usah. Pesan aja cukup ya. Kalau wasiat di balik ke situ tadi ya. Jadi soal wasiat itu. Yang kedua, gimana istiqomah setelah Ramadan? Al-Imam Yazid wa yanqus. Yazid bil ta'at wa yanqus bil maksiyah. Naik iman itu karena taat, turunnya karena maksiat. Berarti kita harus jaga itu saja. Sudah iman minimal memang jaga diri dari maksiat. Karena maksiat itu yang melemahkan kita untuk melakukan ibadah. Apakah kita bisa sebaik Ramadan? Agak susah. Cuma paling tidak itu yang dilakukan para salafus salih 6 bulan mempertahankan ibadah sama seperti Ramadan. Dan mudah memang. Karena memang istiqomah itu berat. Rasulullah ketika ayat istiqomah datang sampai beruban kan rambut Rasul. Istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Cuma maksudnya yang saya bilang tadi, ini kalau melakukan amal itu, kalau lagi kuat yang satu kerjain. Karena kata Allah apa? Kamu manusia itu kan cepat bosannya. Allah yang gak pernah bosan. Manusia itu banyak bosannya. So, maksudnya apa? Kalau lagi lemah, jangan ditinggal semua. Nah itu prinsipnya. Sholat malam, lagi lemah nih iman. Biasa 12 rakaat, ya kan? Biasa 20 rakaat, 12 rakaat, dan seterusnya. Itu kayaknya berat betul ya. Oh, setengah mati. Minimal 2 rakaat jangan ditinggal. Nah, gitu ya. Kalau lagi beribadah, jangan ditinggal semua. Kalau nggak bisa dikerjain semua, jangan ditinggal semua. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita bisa istiqomah. Walaupun memang tadi amal ibadah itu punya kekhasan yang tidak bisa saling menggantikan. Contoh, kita nggak sholat malam, bisa nggak banyakin duha? Ya bisa sih banyakin duha, tapi nggak bisa menggantikan keistimewaan sholat malam. Jadi setiap ibadah itu ada kekhasannya. Kalau bisa, sudah masuk zuhur ibu-ibu, kita serahkan ke dicukupkan ya ibu-ibu doanya, itu pelajaran sama agar ada yang mau bertanya lewat WA saja sampaikan ke Ustazah. Baik Ustazah, mau berkenan untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sekalian, insya Allah apa yang kita lakukan hari ini itu pernyataan di hadapan Allah. Ya Allah, saksikan kami hari ini sungguh-sungguh mau ketemu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah panjangkan umur kita bisa ketemu Ramadan dan Allah mudahkan kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ya, kita mulai sama-sama dengan membaca umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma
wajib